kenapa dia dikatakan Temenggung Simpe? Waktu itu kepalanya simpe, tidak bulat seperti manusia biasa. Jadi beliau juga sering dibully. Mirip-mirip lah dengan cerita-cerita pelanggok kita ini, Bapak Panglima Jila. Sering dibully waktu itu. Nah, seorang Temenggung Simpe atau Bidana ini, dia pernah berkelana di negara seberang ataupun di sini. Mungkin waktu itu kita belum ada pemerintahan, tapi apa yang berlaku adalah hukum rimba dan mengedepankan kekuatan. Beliau juga pernah menikah di Kumpang dengan seorang ibu atau istrinya bernama Cala, melahirkan seorang anak bernama Rendi. Tapi pernikahan beliau tidak langgeng dan bercerai. Akhirnya beliau melanglang buana dan menjaga wilayah agar aman dari serangan musuh dan kekacauan. Kemelut yang terjadi, bunuh antar suku maupun sesama suku, itu rentan terjadi. Waktu itu Temenggung Simpe ini ada di Rantau Panyai, daerah Batang Aik, sekitar Lubuk Antung. Lalu karena situasi tidak terlalu menjamin keamanan, saling bunuh-membunuh, beliau juga sebagai kepala Kayau mengambil suatu tindakan karena mengingat dia adalah Temenggung yang diangkat dari Kayangan. Lalu kemudian beliau dibawa oleh kroni-kroninya Temenggung Ko pindah ke Emperan, Seriang atau sekarang wilayah Indonesia. Tapi beliau belum bersedia karena leluhur atau yang mengangkatnya dari alam Kayangan menjadi Temenggung itu ada di Bukit Tunggal, daerah Sekarung. Lama kelamaan kemudian beliau meransek pindah ke Seriang. Di Seriang beliau tetap mempertahankan kesaktiannya dan beliau melakukan penyerangan ke kerajaan di Selimau. Itu kerajaan Penemah Belang atau Pangeran Suma waktu itu. Akhirnya saling bunuh-membunuh. Dalam penyerangan ke Selimau, selain membunuh dan mengalahkan kerajaan Selimau waktu itu, beliau juga mendapat satu tangkapan seorang yang bernama Minsut, warga dari Pangeran Suma atau Penemah Belang. Kemudian Minsut dibawa ke Seriang dan tidak dibunuh, tidak diapa-apakan. Cuma strata dan kedudukannya dikatakan ulun dalam tanda petik waktu itu. Sampai Minsut menjadi warga di Seriang ini, kemudian dia ada menanam durian yang dinamakan Rian Minsut. Sampai saat ini masih ada. Inilah suatu pertanda dari penyerangan tersebut, dari pembunuhan tersebut, bahwa tercipta kekeluargaan, bahwa keluarga Minsut yang ada di Selimau menjadikan keluarga di Seriang dan suku Iban pada umumnya. Untuk itu, karena kerajaan Selimau bisa ditumbangkan, maka yang harus dimiliki oleh Dayak Iban yang diketuai oleh Temenggung Simpe, batas dari Nangak Kenlang, Danau Majang sah milik orang Iban. Waktu itu belum ada yang ngatur tata batas. Tapi tata batas itu sekarang tidak dipakai karena sudah ada regulasi pemerintahan yang ngatur. Kami tidak mengingatkan itu. Akhirnya terjadilah sebuah kesepakatan berdamai bahwa Temenggung Simpe sebagai inisiasi mengatur perdamaian yang difasilitasi oleh pemerintahan Belanda. Pertemuan dilakukan di Temang
atau dikatakan Pangkalan Bunut. Disitulah tempat bertancap babi. Pertemuan antara tokoh-tokoh bersama membuat kesepakatan bahwa untuk Melayu, untuk suku-suku yang lain tidak ada namanya peperangan dan bunuh-membunuh. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penyerahan Bena Labang sebagai cenderamata yang diserahkan oleh Kerajaan Selimau, Pangeran Suma dan Penembah Belang waktu itu. Dalam perperangan di Selimau, Temenggung Simpe bersama beradu tombak dan dia jatuh ke kanan, musuh jatuh ke kiri. Akhirnya mayat beliau dibawa. Setelah ada pengasapan Antupala di Tembang atau di Pangkalan Bunut, mereka melihat di sampan bergerak-geraklah penutupan mayat. Maka beliau bangkit dan hidup kembali. Kemudian dia punya seorang saudara Temenggung Simpe, Temenggung Rentap, yang nama aslinya adalah Tami, yang bergelar Rentap Ninggang. Rentap itu artinya amblas, ninggang itu menimpa. Setiap mereka melakukan pembunuhan tidak pernah tidak amblas para tempat mereka melakukan pengasapan Antupala waktu itu. Lalu kemudian setelah dia berhijrah ke sini, ke Seriang, dia melakukan penyerangan-penyerangan seperti itu. Lalu kroni-kroninya ada Temenggung Ko, Temenggung Buah yang lebih dahulu pindah ke Kanyau. Mereka menempati Pulau Insulit. Dari Pulau Insulit mereka merinsek lagi sampai ke sempadan Ridan, nyebrang ke Ketibas, daerah Batang Rajan. Di sana Temenggung Ko membaur dengan Pengulu Balang bersama Unyuk. Pengulu Balang tewas karena dijebak oleh Rosdin Raja Bruk, dibunuh di Pulau Lalau di hulu Pasar Sibu. Kemudian daripada Temenggung Simpe ini, dia juga menikahi seorang istri bernama Juburi setelah dia cerai dengan istri pertamanya di Kumpang yang bernama Cala. Beberapa keturunannya ada di sini. Beberapa bukti-bukti dari kayangan seperti bendera orang Pangau, jalung Bungenuing, kapak, beliung, dan jimat-jimat yang lain itu semua masih tersimpan. Di antaranya ada di keluarga kita di Maluhulu, di tempat Pak Temenggung Nyangau. Ada sebagian di Sumpah Engkuang, di Batang Lupar, ada disimpan oleh keluarga Pak Merkus Kelambung. Tajau perdamaian ada di Seriang pada tahun 50-an. Seriang mengalami musibah kebakaran rumah betang yang dikibatkan oleh seseorang yang membabi buta, sehingga Tajau Labang itu terbakar. Tetapi diambillah sebuah inisiatif, Tajau itu akan diganti, tapi bukan Tajau yang diserahkan oleh Penembah Belang atau Panglima Sumang. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, apa yang saya sampaikan, saya tidak membantah cerita-cerita yang ada, opsi-opsi yang lain, kronologis yang lain. Tapi kita semua sama merupakan keturunan Temenggung Simpe. Kami, Pak Francescus, dan warga-warga yang lain di beberapa desa, beberapa dusun, ada merupakan keturunannya,
yang saat ini adalah keturunan ketujuh. Ketika beliau usur, beliau berpesan, di saat saya mati, saya ditangisi oleh sanak keluarga, tapi jangan repot-repot untuk menguburkan saya. Karena saya akan jadi dengan sendiriannya menjadi seekor ular yang besar, dikatakan Nabau. Pada malam ketiga, sanak saudara menangisi. Mayat dari Temenggung Simpe ini sudah memanjang kurang lebih 3 depa manusia biasa. Sudah hampir dia jadi. Tetapi karena Ibu Meng, anak daripada Temenggung Simpe, melahirkan kudang, kakek kudang. Paniklah warga dan sanak saudara memberikan pertolongan kepada Ibu Meng yang melahirkan. Maka datanglah seekor anjing melangkah mayat daripada Temenggung Simpe ini, sehingga dia menjadi pendek kembali sebagai ukuran yang biasa. Beliau tidak jadi dengan sendirinya, tapi harus dikebumikan seperti kita menguburkan manusia biasa. Kejadian ini adalah di Temawai Kresek, kurang lebih 1,5 kilometer dari lokasi pendam Temenggung Simpe ini. Lalu kemudian beliau berpesan, saya tidak jadi dan tidak hilang dengan sendirinya. Maka dari 7 keturunan, apa yang mau jadi, yang ingin menjadi ancaman, yang ingin menjadi gangguan, itu semuanya batal dan tidak jadi. Mungkin berapa abad yang lalu pernah sejagat ini dihebohkan dengan angin topan atau angin puting beliung yang memusnahkan seisi bumi ini bersama manusia yang tinggal di dalamnya. Kakek nenek kami semua mengambil sikap menggali tanah untuk bersembunyi, menyimpan barang-barang berharta. Katanya angin topan itu bisa menumbangkan rebung atau tubuh serenti. Apakan lagi kalau tinggi syukuran kita ini, apakan lagi kalau hutan-hutan ini. Semuanya tersapu bersih. Semua sudah dilakukan dengan panik, akhirnya semua tidak jadi. Kemudian ada perseteruan di antara warga Iban, sesama warga kami. Ada penyerangan dari daerah Batangai yang melewati Gunung Bukit Pan sebagai perbatasan, dan di sebelahnya pembangkit tenaga listrik hidro saat ini. Warga Seriang dan tokoh-tokoh sekitarnya bersiap siaga untuk menyambut serangan yang dilakukan. Tetapi setelah rombongan dari seberang menaiki Bukit Pan, mereka mendengar bunyi burung ketupung. Burung ketupung memberikan petunjuk. Setelah dianalisa dan dipertimbangkan oleh tokoh-tokoh Serang waktu itu, maka mereka mengambil langkah mundur. Semuanya tidak jadi. Hal-hal untuk berikutnya tentu semuanya tidak jadi dan akan berubah menjadi baik. Tetesan dari Temenggung Simpe ini, Temenggung Rentap bernama Tami yang bergelar Rentap Lenggang, istrinya adalah Serai. Temenggung Rentap setelah menikahi Cala di Kumpang, di sini menikahi Ibu Juburi. Daripada Temenggung Simpe ini adalah Ibu Juburi. Temenggung Runggah adalah istrinya Empana. Ada Temenggung Buah Raya. Temenggung Jemat, istrinya adalah Bejau. Lalu kemudian, kalaupun ada opsi perkelanaan daripada Temenggung Simpe ini ada di seberang dan di sekitarnya, itu adalah benar. Tetapi makam Temenggung Simpe ini di Seriang.
Maka itulah dasar untuk kami membuka keramat untuk menghidupkan leluhur yang telah berjasa, pemberani bagi kita semua. Suku Iban adalah suku yang terkecil kalau di Indonesia. Tetapi kalau di Sarawak, Malaysia, suku Iban adalah majority. Dia adalah suku yang terbesar. Tapi kita semua tidak akan khawatir karena Borneo telah bergabung dalam organisasi Pasukan Merah TBBR. Makam Temenggung Simpe ini ada di depan kita dan nanti itu merupakan acara puncak untuk pembukaan keramat. Lokasi hutan ini sebetulnya adalah hutan primer. Di situ ada keladan, ada tekam, ada mengeris. Itu adalah kayu-kayu yang hutan asal primernya. Tetapi karena sentuhan tangan umat warga kita, ada yang jadi kebutuhan pribadi, ada yang dijadikan nilai ekonomi. Namun berangkat dari momen ini, kami akan seterusnya akan merawat dan menjaga lokasi ini dengan bekerja sama dengan berbagai pihak. Bahwa ini nanti akan kami buatkan jalan di sekitar ini kurang lebih 10 km persegi. Mungkin di akhir minggu, weekend, kita bisa lari-lari pagi untuk berolahraga. Dan ada juga yang bawa big bike, motor besar, untuk memutar lokasi ini. Pertanda ini adalah merupakan satu wisata adat di Desa Seriak. Harapan kami bukan cuma tempat ini yang bisa kita keramatkan, sembari kita bekerja sama dan mengangkat leluhur kita. Di atas pertemuan semalam, kami dengan Pelanggo Jilah, saya mengatakan